Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di podcast Maiwa TV. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Andi Buana Raja SHMH. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Kak, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Bila tamu kita malam ini ada seorang yang aktif di kampus dulu, sekarang di alumni juga aktif. Nah, sekarang kita hadirkan di studio kita ini karena berdasarkan video yang beredar minimal di kalangan alumni UMI, ada sebuah peristiwa Munaslup yang salah satu diantaranya saya lihat muka-mukanya beliau ini yang sempat ada sedikit semacam miskomunikasi atau keributan-keributan kecil yang terjadi saat akan dilaksanakan Munaslup yang berlangsung di kampus UMI tanggal hari Kamis kemarin ya. Ini bukan bicara kepentingan rektorat. Dan kami ada surat. Ini kita bicara kepentingan alumni. Enggak, ketua panitia mesti turun. Ketua panitia mesti turun. Kita ini bukan emosional di sini. Kita punya dasar, kita punya kedaulatan politik sebagai alumni. Dan saya ini ketua 3 di Fakultas Hukum, Bu. Panitia teknis tidak punya otoritas mengatur kepesertaan. Itu yang harus ibu tahu, membedakan mana panitia, mana sales committee, mana panitia pelaksana, mana panitia pengarah. Ada plenonya, pleno 1 sampai pleno 7. Kalau dari seperti ini Anda melakukan seperti ini, itu namanya mengebiri kedaulatan tanpa aturan. Kami ini ikut aturan, aturannya mana? Tadinya kok belum dibahas. Emang kita tidak ngerti? Kita ngerti, Bu. Iya, daripada tambah ribut, lebih bagus panggil ketua panitia turun di sini, bicara sama kita. Kasih jelas, kewenangan panitia di mana? SC-nya mana? SC sebentar membentuk presidium Munas. Bisa diceritakan sedikit latar belakangnya? Baik Kak, terima kasih atas undangan khusus ke saya. Sebagai penghargaan saya ucapkan terima kasih dan dihadirkan pada podcast Maiwa TV. Maiwa TV. Alhamdulillah. Jadi begini Kak, itu Munas sendiri itu nyaris terdengar itu sekitar 1 hari sebelum video yang beredar ini. Saya sendiri sebenarnya tidak membayangkan disebut sebagai sebuah Munas kedengaran 1 hari sebelum pelaksanaan. Bisa dibayangkan bagaimana hal ini mengobati kerinduan alumni yang sudah lama kurang lebih 23 tahun menantikan Munas. Saya salah seorang dari alumni yang punya kegelisahan terhadap ketangguhan generasi demi generasi ini yang dari dalam keluar, kemudian sebagai alumni kami seperti kehilangan induk selama kurang lebih 20 tahun ya. Empati, kritisisme didukung dengan rasa gelisah, menghadirkan rasa prihatin. Kira-kira begitu Kakanda. Ya. Untuk mewakili bahasa perasaan yang tepat Yang terjadi saat itu. Atau lebih spesifik begini. Ini kan ada protes-protes itu. Sebanyak yang diprotes apa saat itu? Yang di video yang beredar itu. Jadi sebenarnya Kak, saya harus menyampaikan kepada
publik alumni, baik di seluruh Indonesia, dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, bahwa sebenarnya saya bukan bakal calon peserta. Saya itu memegang kuasa dari termandat Dr. Andi Zainal, Ketua Harian IKA Fakultas Hukum UMI, yang karena berhalangan mewakilkan ke saya dalam bentuk surat kuasa. Kuasa dari mandat. Oh, bawa surat kuasa ya? Saya bawa kopian yang ditandatangani dalam bentuk itu yang ada di HP saya, ditandatangani langsung oleh Dr. Andi Zainal. Kuasa, saya sadar bahwa itu kuasa dari termandat. Istilahnya begini, derajat kuasa dari termandat itu beda dengan mandat langsung. Mestinya kalau sebagai saya hadir dalam rangka itu, mestinya memang dia harus putar kembali. Tetapi karena waktu yang mepet, tidak sempat lagi komunikasi dengan ketum, sehingga yang memungkinkan itu dalam bentuk mandat. Saat itu tidak bisa masuk. Video yang beredar itu Kak sebenarnya adalah akumulasi dari kekhawatiran saya seperti apa sebenarnya yang akan berlangsung di atas ini. Begitu Kak. Saya tampilkan ini dipertanyakan. Wajar dipertanyakan Kak. Begitu. Hanya persoalannya yang pertanyakan ini dan yang menghadang saya ini adalah panitia pelaksana. Panitia pelaksana, dan itu masih acara dalam rangka acara seremonial. Kita bayangkan Kak, saya ini Kak kemarin sekitar 2022 atau 2021 itu mantan WR3 Kakanda Profesor Dr. Laude Hussein itu mengeluarkan mandat SK saya menjadi koordinator steering dalam rangka gelar Silatnas. Ya. Iya. Bukan Silatnas IKA, tetapi Silatnas alumni. Bisa dibayangkan Kak, akumulasi dari 23 tahun itu gitu. Dan itu, maaf kalau saya bilang tanda kutip, setelah pergantian PR3 itu terhenti. Silatnas itu ya. Nah, terhenti. Sekarang digelar mudah hanya 1 harian, acara seremonial dilarang masuk, diperdebatkan lah. Saya bilang ya sudah, Adinda Fahrul sebagai adik yang ada di situ, silakan dikomunikasi dulu, saya keluar dulu, nyantai. Ada senior di luar. Rupanya ada nyambung. Kemudian saya masuk lagi. Pertanyakan belum nyambung. Sudah itu saya konfirmasi langsung di channel, semua sudah connect, ready apa dan segala macam. Ya saya masuk lagi. Sudah itu kemudian desakan dari peserta di atas juga ada FTI, kawan-kawan pertanian, putusan FTI dan pertanian. Kontak saya langsung ketuanya dari Mamuju, itu supaya saya connect gitu. Dan ada Jabodetabek ya? Iya, dengan Pak Amran Wahid gitu. Pak Amran Wahid saya bilang Pak Ketua, partner, panggil itu teman-teman peserta FTI dengan turun ke bawah sini, kita bicara di bawah. Apa sih sebenarnya ini saya? Pak Amran ini ketua IKA FTI ya? Dia berpikir saya sudah ada di forum. Saya bilang enggak. Saya masih di bawah tertahan. Iya Kak. Saya kemudian tanya lagi itu, saya disodori atribut panitia, atribut peserta. Dikasih. Iya, dari kawan dari pertanian. Saya bilang, saya demi menghargai ini aspek formal proses masuk, saya tunjukkan lagi ke panitia. Saya sebenarnya nggak ngotot Bu. Bukan mau masuk ya? Iya, saya sebenarnya nggak ngotot untuk masuk. Saya tahu ini saya memegang hanya kuasa dari termandat. Tapi ini teman memberikan saya untuk atribut dan diminta saya ikut. Saya kasih tahu lagi nih tabe ini. Akhirnya saya bilang Bu, sebenarnya ini Ibu sebagai panitia pelaksana tidak layak menahan saya karena ini bukan urusan Ibu. Ini bukan urusan panitia pelaksana. Saya peserta bukan peserta, itu bukan urusannya Ibu. Urusan kepesertaan itu adalah urusan draft steering committee yang akan dibahas di dalam pleno Munas. Dan itu belum berlangsung.
Ya, itu pleno Munas, saya sampaikan bahwa itu ada serangkaian 7 pleno, Bu. Tidak ada otoritas Panitia pelaksana dari soal ini. Yang ada itu steering committee, memprosesing yang disebut dengan calon peserta. Siapa yang boleh, siapa yang tidak. Aspek material dan aspek formil dari proses ini diketahui secara pasti. Siapa yang bakal jadi peserta, apakah peserta penuh dan peserta peninjau, itu ditentukan di situ lewat mekanisme kepesertaan, ada tatipnya apa dan segala macam. Lewat pleno Munas, karena Munas ini adalah kekuasaan tertinggi di dalam IKA, Universitas Muslim Indonesia. Tidak ada kekuasaan ibu di sini. Kalau ibu melakukan hal seperti ini namanya mencederai, mengabaikan kedaulatan politik saya sebagai seorang alumni. Mestinya forum tertinggi ini yang menentukan itu. Nah ini bukan panitia. Ini tatip saja belum dibahas. Jadi ini penolakan sangat teknis ya. Penolakan terhadap saya itu teknis. Kemudian bicara saya itu substansial dan tidak sekedar prosedural loh, Kak. Ini SOP sebagaimana layaknya sebagai sebuah munas. Standar umum lah ya. Iya, rata-rata begitu, Kak. Ada namanya dokumen resmi anggaran dasar yang harus dimunculkan, dibahas di tingkat steering jauh sebelumnya, dipersiapkanlah draftnya. Sudah itu kemudian muncul dalam perdebatan peserta di pleno, penetapan peserta, kemudian masuk tatip dan pemilihan pimpinan sidang Yuswil. Tidak ada otoritas. Apalagi di dalam saya dengar masih berlangsung acara seremonial, harusnya kan semua orang boleh masuk. Kira-kira Kak seperti itu. Jadi memang maksud saya, Kak, terlepas dari aspek plus minus SOP sebagaimana layaknya sebuah munas, yang harus ditangkap oleh panitia pelaksana itu bagaimana mengobati kerinduan 23 tahun itu, suasana kebatinan alumni yang disebutkan dalam bahasa apa dan kemarin memuja Silatnas juga terhenti, lantas kemudian kita datang boro-boro, kemudian tiba-tiba dipaksa untuk menghormati panitia, sekedar panitia pelaksana yang hanya bersifat teknis, mempengaruhi aspek substansi. Ini sovereign saya, kedaulatan politik saya, ini dari identitas politik saya. Semua alumni itu identitas politiknya karena diawali dari yudisium. Karena kan IKA ini kan milik semua alumni, bukan milik orang tertentu. Iya, Kak, bahwa saya hanya sekedar kuasa dari termandat, itu nanti pleno yang menentukan bahwa saya ini hanya peserta peninjau saja, terserah. Jadi sadar dengan itu, saya tidak ngotot, sadar dengan itu, saya tidak ngotot berlebihan untuk masuk. Saya hanya meragukan ada apa yang terjadi, panitia pelaksana kok ngotot mempersoalkan hal-hal yang bersifat substansi sementara bukan otoritasnya loh, Kak. Jadi sampai di situ ada hasil atau ada jalan keluar dari proses protes yang disampaikan, ada jalan keluar dari panitia saat itu? Tidak ada, Kak. Kalau kita mau bicara aspek etika, mestinya tidak seperti itu. Artinya tetap tidak boleh masuk ya? Tetap saya tidak bisa masuk. Tetapi sebenarnya hal-hal yang begini secara etis bisa dikomunikasikan. Harusnya. Iya, bisa dikomunikasikan karena pasti ada toleransi di tingkat panitia pelaksana. Kalau peserta munas yang menghendaki bahwa saya hanya peserta peninjau. Kalau saya harus tinggalkan itu, saya akan hargai itu karena itu adalah peserta munas yang diposisikan seperti munas, dan ini adalah pengambilan keputusan tertinggi. Di situ sebenarnya, Kak, awalnya sekedar persoalan menjadi soal problem epistemologi sebuah munas. Nah, dan saya lihat itu waktu itu juga ada 5 atau 6 orang dari Jabodetabek juga tidak boleh masuk gara-gara hal teknis begitu ya. Itu juga, Kak. Di situ kan persoalannya. Akhirnya kami tidak lagi berpikir hal plus minus dari pelaksanaan. Kami kemudian berpikir hal yang bersifat konstitutif. Kami kemudian berpikir bahwa
Universitas Muslim Indonesia yang pernah mendidik orang akan menghadirkan orang-orang yang berbudaya dan pasti berkeadaban. Ya, dengan dasar itu maka tentu musyawarah, mufakat semua harus bisa dijelaskan dengan pendekatan akademik, pendekatan etika keadaban. Gitu. Itu yang saya bayangkan. Akhirnya merambalin persoalan sah tidaknya ini Oke, sebelum ke situ tuh. Sebelum ke situ nih, sebelum ke situ saya bertanya dulu nih soal apa yang ditangkap dari proses segala TTB proses penolakan itu apa yang Pak Buana tangkap itu? Apa cium ada sesuatu kah atau ada semacam ketakutan? Kalau saya sih Kak begini, artinya lumrah lah, saya nggak sampai harus curiga seperti apa. Ya. Siapa yang bisa tahu kata hati manusia? Kata mereka ya. Tapi kayak tergambar dari tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi karena kita ini dibekali mempelajari, memahami indikator-indikator kelasiman. Oke. Bahwa kita ini orang beradab, tidak hanya mengedepankan hasil. Apa hasilnya ini barang? Kita tidak lihat hasil yang positif dihasilkan oleh proses dan niat yang positif juga. Kalau hasil positif dari proses yang negatif, pasti dia akan menyisakan bengkalai, dia akan menyisakan sejumlah keraguan gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa rasa-rasanya ini barang ini tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Oke. Sekarang syarat formil material ini apa yang ditangkap? Syarat material yang saya pikir Kak, dokumen asli. Ya kata dokumen asli yang bersifat otentik itu tercermin tentu saja pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang setahu saya itu tidak ada. Tahun 1999 tidak muncul dalam proses itu. Di Munaslup kemarin. Sudah itu kemudian di situ kan menjelaskan syarat-syarat kepesertaan juga siapa yang layak ikut Munas dan status musyawarah ini harus kan jelaskan ada. Karena di situ adalah pencerminan, itulah kesepakatan yang mencerminkan kedaulatan politik yang ada, menempatkan Munas ini sebagai forum tertinggi di tingkat IKA pusat. Dia dinamakan Munaslup juga harus berdasarkan aturan-aturan yang ada di ADRT ya. Nah itu kan Munaslup itu muncul di antara kegelisahan peserta terhadap situasi yang tidak punya dasar. Yang tidak punya dasar Kak tadi itu gitu. Tidak ada ADRT. Iya, tidak ada ADRT. Steering juga tidak mempersiapkan draft. Rantap juga, rancangan ketetapan juga tidak ada. Kriteria calon, jadi mestinya 7 pleno itu, pleno pertama penetapan peserta, pleno kedua peserta ini yang sah membahas tata tertib. Masuklah tadi soal siapa yang boleh masuk dan tidak. Sekaligus memilih pimpinan sidang Munas. Jadi pimpinan sidang Munas itu begitu dia terpilih, steering hanya sekedar mengantar, mengantar saja proses masuk. Kemarin kayaknya tidak diganti-ganti. Kan istilahnya kan begini, kita tidak bicara plus minus kepengurusan di masa lalu, tetapi kita yang bicara normatifnya. Normatifnya itu kenapa disebut demisioner itu pada saat harus setelah LPJ? Artinya tidak boleh lagi mengembangkan macam-macam tupoksi setelah disebut demisioner setelah LPJ. Nah, sekarang ada pimpinan Munas. Pimpinan Munas ini menghadirkan ketua untuk menyampaikan LPJ, ketua umum ini dan itu dengan macam-macam begitu Kak. Kemudian muncul pandangan umum. Nah, sekarang persoalannya tidak ada LPJ. Makanya Munaslup. Nah, kalau tidak ada LPJ, artinya apa? Kata ini harus ada persepakatan dari pemegang kekuasaan, kedaulatan yang mewakili kedaulatan politik semua alumni yang tercermin dengan ketua-ketua rayon yang hadir dari putusannya, kemudian mewakilkan satu, berkumpul menjadi satu, kemudian mengambil keputusan bahwa ini adalah Munaslup. Kalau ini Munaslup dikembalikan kepada pimpinan sidang Munas bahwa ini situasi status quo.
IKA tetap ada, bukan vacuum of power. Untuk mengisi ruang hampa vacuum of power, menghindari vacuum of power, makanya dihadirkan rezim pimpinan Munas. Ya. Saat gitu itu kan? ya. Nah, yang kemudian diterjemahkan penetapannya masuk di dalam sini kata, ya sih bayangannya paling tidak seremoni yang ada dianggap sebagai silaturahim lebaran halal bihalal. Sudah itu menghadirkan kesepakatan ini adalah pramunas. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghadirkan pejabat ditetapkan oleh mereka ketua-ketua rayon yang diwakili oleh utusannya masing-masing, disepakati untuk menghadirkan pejabat dalam rangka munas yang normal. Begitu Kak. Nah, sudah itu setelah keputusan itu, kemudian hal yang lazim kembali lagi Kak, menghadirkan komisi khusus. Misalnya di Pleno 4 menghadirkan komisi-komisi, ada komisi khusus anggaran dasar, ada program organisasi dan rekomendasi. Sudah itu proses itu seperti itu. Nah sekarang ini semua kan tidak ada Kak. Tidak ada. Tiba-tiba muncul istilah munaslup dan menghadirkan formatur. Kriteria formatur juga tidak jelas. Tidak jelas. Itu juga di pleno keberapa itu juga tidak jelas gitu. Tiba-tiba formatur terbentuk. Kemudian salah seorang di antara kawan-kawan menyebut ya ada Pak Rektor sebagai formatur. Ya, Pak Rektor sebagai apa dia? Pertanyaan saya Kak sebenarnya bukan sebagai apa Kak. Pertanyaannya bukan sebagai apa atau apa, bukan. Maksud saya formatur mau rektor mau berasal dari rektorat, WR3 atau apapun namanya Kak itu sumbernya, dasarnya untuk hadir sebagai formatur itu apa? Apa gitu. Yang lain juga jadi formatur itu apa? Ada yang bilang dia kan juga alumni juga. Iya kan maksud saya kan. Oke Kak, ada di dalam anggaran dasar. Kalau tidak diatur di peraturan pasal demi pasal, paling tidak di pasal terakhir itu ataukah mungkin ada pasal tambahan bahwa hal-hal yang belum diatur di sini, ya dia kembali ke peserta, namanya peserta munas yang menentukan langsung tata tertib pemilihan kandidat atau formatur atau mid formatur apa dan segala macam. Itu yang tidak ada Kak. Di situ kemudian pikiran kami berarti ini barang nih tidak memenuhi unsur material dan unsur formil layaknya sebagai munas. Apalagi munaslup juga artinya plus minus lah gitu loh. Ya, nah sekarang pertanyaannya ada hasil dengan Kakanda hadir kembali sebagai dari ketua harian ke ketua umum formatur ketua umum namanya Kakanda Sulkarnain Arif. Jujur kami katakan bahwa kami tidak mempersoalkan hasil. Yang kami persoalkan ada prosedur. Input, proses, output ini harus ketemu. Karena ini adalah indikator untuk mengukur hati seseorang yang hanya dia tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya ini. Kalau dihadirkan hanya hasil, ini kan pragmatisme namanya. Prosesnya tidak jelas, dasarnya tidak jelas, alasannya tidak jelas. Akhirnya pertanyaannya, di mana kekuasaan itu kami limpahkan secara proporsional dari kedaulatan politik sebagai seorang alumni? Artinya gini, kalau proses, prosedur dan segala syarat-syarat terpenuhi secara formal, terpilih siapapun tidak ada persoalan. Tidak ada. Karena kita bukan mengkritisi siapa orang Akhirnya mekanisme akhirnya apa yang terjadi tambah bias lagi nih pikiran ketika mengambil kesimpulan. Kira-kira membayangkan hasil formatur ketua umum tanpa membahas anggaran dasar, program organisasi dan rekomendasi tidak ada sama sekali. Lantas realnya kepengurusan ke depan seperti apa? Hubungan kewenangan, SOP, tata kelola, hubungan antar organ, ini kan nggak jelas. Akhirnya juga formatur ketua umum seperti apa membayangkan mau mengendalikan organisasi ini seperti apa, menjalankan apa seperti apa, pola hubungan. Tidak ada ADRT dibahas. Ini berbahaya. Namanya cek kosong. Iya, cek kosong. Kan tidak mungkin dulu pemilihan dulu berbikin ADRT. Salah. Kita bicara organisasi, bukan milik 1-2 orang atau sekelompok orang. Dalam rangka itu butuh kesepakatan tentang sistem tata kelola. Adalah anggaran dasar, ada dasarnya, apa yang segala macam. Kita bicara orang. Kalau misalnya dia bilang gini, dia pakai ADRT yang lama yang tahun berapa ya, 99 itu.
Kalau saya Kak, mau lama mau tidak lama, harus yang pasti disebutkan Munas dimunculkan, dibahas khusus. Betul. Sehingga postur, performan, kriteria dan segala macam itu harus merupakan kesepakatan peserta Munas, karena mereka yang hadir ini adalah pemegang mewakili kedaulatan politik semua alumni yang ada di fakultas. Dan secara material harus dibuktikan dalam bentuk semacam berita acara. Iya, pastilah Kak. Karena di dalam itu ada penjelasan-penjelasan. Iya, kan sederhana sekali kan kalau mau dibilang bahwa hasil yang berkualitas dicerminkan oleh proses yang berkualitas. Sekali lagi bukan soal figur yang terpilih. Persoalannya boleh Kak Sul berkualitas. Boleh itu hasil berkualitas. Hanya persoalannya proses yang harus dipegang oleh Kak Sul dalam rangka mengendalikan dan menjalankan organisasi ini. Tidak ada, jadi pelimpahan kewenangan dari peserta Muswil ke Kak Sul itu juga tidak tercermin dalam proses Munas. Jadi kami tidak masalahkan Kak Sul sebagai ketua formatur yang terpilih, hanya persoalan prosedur. Ini kan maksudnya kan gini kan, pikir manusia ini bisa kreatif loh, macam-macam. Tetapi kalau kreativitas itu tidak seperti sungai yang punya batas, kreativitas itu bisa meluap kemana-mana. Makanya kreativitas apa dan segala macam harus punya batasan. Kalau tidak ada batasan, dia bisa kayak seperti banjir bandang. Yang bahaya nanti begini, setelah ini kan bikin ada RT nih, kan tinggal penyesuaian ini. Enggak, maksudnya itu menyalahi loh. Tidak mungkin ini ketua dirumuskan oleh orang yang telah terbentuk awal dilantik, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang melakukan pemegang kedaulatan politik adalah semua alumni dari IKIK fakultas. Sudah itu dipegang mandatumnya lewat peserta Munas. Peserta Munas ini sepakat menghasilkan ini dan disorong ke formatur bahwa ini realnya, ini yang ini sehingga ke depan ini enak. Terutama yang begini, saya melihat ini, setelah saya pelajari ini, sebelum pemilihan kamu mesti ada kriteria calon dulu, disepakati dulu tuh. Iya pastilah Kak. Kemarin kalau nggak salah ada apa tidak tuh? Sebenarnya sempat kita diajak diskusi, tetapi saya tidak bisa banyak komentar juga itu kan diajak diskusi di masjid, karena saya berpikir lagi-lagi nih barang dasarnya dari mana? Istilahnya Kak, kalau kan saya ini maaf Kak, saya belajar di fakultas hukum. Ada unsur formil, ada unsur material, ada syarat materialnya untuk memenuhi dasar sebagai menghadirkan syarat formil. Peserta ada, dasarnya jadi peserta itu harus jelas, aliran dasar ditunjukkan. Betul. Nah sekarang mari kita lihat siapa-siapa yang hadir kemarin. Kalau yang tidak salah hadir kemarin ada unsur struktural di kampus. Bahkan yayasan. Iya. So itu dari proses yang lama ini ada dinamika yang berkembang, pembentukan ketua-ketua IK, kabupaten dan kota. Ada juga di situ hadir. Padahal nggak ada dasarnya di ADRT. Iya. Kemudian ada paguyuban dan segala macam. Kalau saya ini sebenarnya yang harus merupakan menjadi rekomendasi yang dibahas. Artinya kalau asas legalitas itu tidak ada aturan, ya artinya aturan tidak berlaku surut begitu kan? Mengatur yang setelah gitu. Betul. Begitu. Artinya mengatur yang kan, sudah kira-kira begitu kan. Duluan tidak berlaku surut lah. Iya kan. Ya. Artinya kan begini. Jadi semua proses itu kalau mau dilalui sesuai dengan prosedur yang benar, artinya kan panjang. Nah, panjang sih. Panjang, harusnya panjang. Kalau panjang begitu menjadi tidak masuk di akal kalau acara itu hanya sehari. Iyalah Kak. Kemarin kan udah salah dari pagi sampai sore ya. Hakikat dari perdebatan sehat di dalam gelar Munas dan apapun yang disebut dengan event politik gitu kan. Hakikatnya itu adalah mendemokrasikan semua gagasan yang ada di dalam pikiran untuk dilihat organisasi dalam jangka panjang seperti apa. Tidak mungkin kan hanya sehari. Apalagi kalau hanya sekedar setengah hari. Selesai itu Munas lup. Iya, artinya ya itulah yang membuat karena memang ada sesuatu yang kami pertanyakan di bawah itu sampai kemudian jadi liar lagi barang. Jangan-jangan sepanjang hari itu cuma
pleno semua, tidak ada komisi-komisi segala rupa. Persoalannya juga Kak, kalau kita mau menyebut pleno, itu rentapnya apa? Ya, itu dia. Dasar penetapan pleno harus dibuat dulu sebelumnya. Iya, pasti ya Kak. Tidak ada yang artinya, maaf kalau saya bicara seperti kayak orang tua Bugis kan, orang tua kampung, orang tua gitu. Lebih bagus bertengkar duluan daripada bertengkar di belakang. Begitu kan, harus perdebatan dan berdebat di situ bukan orang, tetapi sistem. Yang kemudian juga ada sedikit kebingungan peserta ini kan. Saya pantau dari luar ya, karena kita kan bukan peserta. Melihat ini, orang juga bingung mau mendiskusikan apa, karena tidak ada draft. Kan mestinya kan sebelum masuk orang kan sudah dibagikan, ini draft ADRT, ini draft program kerja, ini draft kan itu yang dipertengkarkan di dalam tuh. Kalau saya menanggapi pertanyaan teknik kan, saya hanya bisa mengatakan bahwa proses yang kemarin itu ada ruang, tetapi menurunkan kelas IK pusat ini tanpa aturan. Artinya ini kita bicara derajat. Ya. Ini Munas ini ya. Kualitas Munas itu bukan ecek-ecek. Betul. Ini harus bisa menghasilkan rumusan-rumusan kualitatif yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Gimana Kak kalau mau diskusi di PP, tidak ada draft, tidak ada apa, tidak ada hal-hal yang mau didiskusikan. Orang yang masuk dibatasi. Iya. Dijaga polisi 30 orang. Dijaga ngeri sedang juga rasanya gitu loh. Terus memang saya nggak tahu apakah sengaja atau tidak dibuat sedemikian rupa supaya memang akses orang yang masuk di luar peserta ini memang diperkecil. Salah satunya adalah indikasinya, ini indikasi ya boleh bisa salah, indikasinya dibuat pagi hari jam 8, dibuat hari libur, dibuat hari dibuat dalam kampus. Kembali lagi Kak, ini Kakak Dato bahwa hati seseorang kita tidak bisa ukur. Dia tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau indikasi mengukur ini kan namanya sama dengan mengerdilkan kualitas Munas, kualifikasi Munas itu. Kenapa bisa begini? Jadi tidak mestinya kan dia ada memang menyiapkan ruang akademik konseptual untuk bicara. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan lanjutan. Dengan hasil atau proses yang terjadi kemarin itu, apa yang menjadi bahan perbincangan di antara kelompok-kelompok alumni yang ada di luar yang tidak menjadi peserta? Kalau di grup Silatnas itu, ada teman saya namanya teman lama saya yang biasa turun jalan bersama-sama, Acok Samsudin. Itu dia pertanyakan, ini kenapa tidak membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Itu kalau tidak salah teman saya, beliau ini sekretaris IK Teknik. Kayaknya saya kenal itu. Dia bertanya di grup Silatnas. Padahal dia pengurus. Iya Kak, maksudnya ini pikiran standar, ini cara berpikir standar layaknya sebagai sebuah Munas. Munas itu dihadirkan sebagai Munas itu hakikinya adalah memang menempatkan kedaulatan itu dan mengambil kekuasaan tertinggi di tingkat Munas. Oleh karena itu Munas yang bisa memutuskan seperti apa organisasi ini ke depan. Makanya wajib kiranya menjalankan membicarakan itu ada ADRT kali pokok. Di Fakultas Hukum itu kami dulu pernah diajar membedakan pokok dan penting. Semua yang pokok adalah penting, tidak semua yang penting adalah pokok. Anggaran dasar ini pokok, yang dilaksanakan ini belum tentu juga penting, yang pokok dikorbankan. Ini repot memang cara berpikir ini. Iya Kak, ada ruang menurunkan derajat, mengerdilkan kelas. Belum saya lihat, menurut yang saya biasa dengar itu kaidah dalam pelaksanaan Munas atau Munaslup atau yang sederajat itu kan sebenarnya ada namanya masa sosialisasi atau aktivitas sosialisasi. Masa sosialisasi ini dengan waktu persiapan sebagian besar yang saya tangkap dari informasi beberapa orang penerusan Maiwa TV bahwa sebagian dapat undangan malam sebelum pelaksanaan. Berarti kan waktu sudah satu. Yang kedua, informasi yang kami himpun tidak ada satupun atribut di luar, mulai dari pinggir jalan sampai keluar. Apa memang layak? Kembali lagi kita bicara, kembali lagi harus mengatakan bahwa ini ada ruang, tapi mengerdilkan kelas. Kelas ini dikerdil gitu.
Kayaknya panitia yang mesti hadir di sini juga menjelaskan ini kalau. Iya, kalau saya sih Kak, kita kan bicara standar-standar tadi. Itu yang lazim. Iya, bagaimana mungkin bisa terbit pikiran-pikiran cerdas, sementara ya aspek teknis saja tidak ada. Kalau birokrat yang menjadi panitia lazim juga kan? Kalau saya sih Kak, ya bergantung dari dasarnya itu tadi. Kalau ada di dasarnya, ya boleh. Tapi kalau tidak, meskipun semuanya meskipun mereka alumni, apa memang tidak ada lagi alumni yang di luar birokrat yang bisa jadi panitia? Ini memang Kak. Maksud saya ada apa dengan menyebut istilah munas? Ini kan yang problem nih Kak. Di situ kalau saya itu ada apa dengan mengambil pilihan kata munas? Munas itu konsekuensi logisnya ada. Iya, jangan dia sebut munas, maaf. Dia sebut munas tapi yang dari luar Makassar ditolak masuk, terus gimana ini? Jakarta ini ditolak masuk. Ya seperti itulah kira-kira. Artinya semua hal-hal yang merupakan hal-hal yang berbau krusial. Kalau dia seperti apa, toh dilihat kemungkinannya di situ. Di anggaran dasar, kemudian dibahas kembali lagi peserta pleno apa sih namanya, munas itu sendiri. Karena kita nggak tahu juga. Ini kan definisi ini kan sebenarnya munas kan ada juga yang menyebut mubes. Pertanyaannya begini, ini acara disebut munas berdasarkan apa? Kan harus ada di ART. Kan bisa juga disebut mubes harusnya tuh. Iya Kak, kalau maksud saya Kak, kalau itu dibahasakan dalam kerangka hukum, maka memang harus dilihat. Dilihat itu harus kembali. Seperti apa unsurnya? Jangan sampai tebak-tebak bom manggis ini. Iya. Karena kan namanya ada asumsi, ada lingkungan strategis, dibuatkan aturan menjelaskan unsur. Sekarang kalau itu disebut munas, unsurnya seperti ini. Nah, kira-kira kalau saya membayangkan, kalau disebut munas berarti organisasi ini sudah ada di Papua, sudah Kalimantan, sudah ada, sehingga secara nasional berkumpul dalam satu peristiwa politik yang disebut dengan munas. Kalau musyawarah besar, dia boleh seperti secara nasional tapi besar, boleh juga hanya sekedar dalam lingkup tertentu menghadirkan semua orang yang punya vote masing-masing, punya hak pilih masing-masing Kak. Tetapi kan model yang kita ini kan model representatif. Jangan-jangan kalau kita ketemu ADRT-nya malah menyebut muktamar bukan munas atau mubes. Salah lagi nih. Iya kan, atau ini kan sangat bergantung dari pilihan kata. Dan setiap kata itu punya makna. Tidak ada kata tanpa makna. Makna melahirkan pikiran, unsur, variabel dan segala macam, sehingga menghadirkan konsekuensi epistemologis breakdown-nya seperti apa supaya barang ini menemukan jati diri, esensi dan otentik. Begitu Kak. Kalau tidak, jadi liar ini. Terus kira-kira kita mulai masuk pada sesi selanjutnya. Terus selanjutnya apa nih? Sudah terjadi nih. Kalau saya Kak, semua kita ini harus bisa sadar dan hadap diri. Yang kedua, kembalikan ini Ika. Kalau anggaran dasarnya itu tidak mencerminkan seperti kondisi sekarang, Anda mau lakukan hal seperti kondisinya sekarang, buatlah definisi lewat munas. Kalau misalnya munas ulang, ya kalau Anda juga mau menjadi pengurus yang struktural dalam menjadi pengurus IKA, buat dan disepakati di dalam. Atau bikin munas loopnya. Yang saya bayangkan sebenarnya Kak, kemarin itu peserta bisa sepakat ini adalah silaturahim sekaligus pramunas untuk menghadirkan munas yang normal. Tapi kelihatannya buru-buru. Karena ini nggak susah Kak. Mau dibilang munas normal juga tidak, mau dibilang munas loop juga tidak, mau dibilang. Iya kan, maksud saya semua istilah ini punya konsekuensi epistemologis kan, punya konsekuensi backgroundnya seperti apa, saling seperti apa, unsur seperti apa, supaya kita ini tidak liar menerjemahkan, kita bisa satu persepsi dan itu ditetapkan sebagai satu kesepakatan sistemik. Ini kan sistematikanya yang sistemika berpikir ini yang membuat liar ini kita punya cara pandang terhadap munas, bukan hasilnya ini yang kemarin Kak. Munas yang kemarin disebut sebagai sebuah munas, ini tepat nggak diksinya? Oke. Lihat ketangkap. Saya kira ini kan masukan-masukan positif ya.
bahwa itu mau dilaksanakan atau tidak terserah mereka tentu ya. Tapi pelaksana kita bersuara. Ya, oke. Saya tambahkan ya Kanda. Bisa dibayangkan bagaimana reasoning bagaimana dasar reasoning, bagaimana reasoning menjadi dasar tanpa kesepakatan itu yang kemudian dijadikan dasar konsideran. Taruhlah anggaran dasar ini kemudian itu membuat konsideran dan diputuskan, ditetapkan dalam bentuk SK untuk dilantik. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ini repot juga. Mau bikin ketetapan juga repot juga. Memutuskan, menetapkan atas dasarnya apa untuk konsideran. Jadi kalau saya bisa baca begini, semua yang penting-penting dia tidak penuhi. Tapi hal yang tidak terlalu penting, khususnya soal mandat, malah itu yang diperketat. Itu yang saya bingung. Saya benar-benar itu namanya orang prihatin itu karena kegelisahan. Begitu atau gelisah prihatin. Awalnya sih biasa-biasa aja, ini hanya sebuah persoalan. Tiba-tiba kok orang begini, kenapa panitia pelaksana seolah-olah dia yang berkewenangan untuk menentukan mana peserta mana bukan peserta. Oke, sebagai alumni sekiranya apa yang mesti dilakukan ini? Rekomendasinya apa yang mesti dilakukan ini? Ya kalau saya Kak, dikembalikan barang ini secara proporsional kembali pada yang mewakili, yang memegang yang mewakili kedaulatan politik semua alumni dari masing-masing IKA itu berkumpul ketua-ketua rayon. Oh, ketua rayon. Kan mereka ini adalah pengemban kedaulatan komisariat politik, ya kan. Rayon komisar pun tidak salah. Ya, saya enggak. Ya, itu juga mesti buka ADRT juga itu. Itu penyebutannya. Iya, kalau tidak salah kan itu kan. Ya, karena orang identitas politik itu muncul pada saat orang yudisium. Istilahnya kan kalau kita bicara ini kan kita bicara yang sedikit agak filosofis. Sifat asli yang disebut dengan alumni. Sifat asli alumni itu pada saat yudisium. Yudisiumnya yudisium S1. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur asli. Kemudian yang ketiga adalah hak otonominya. Berarti ini kalau mendengar uraian tadi, berarti ini barang ini harus diulangi atau gimana? Kalau saya Kak, diulang atau tidak diulang itu bukan soal orang. Oh, bukan soal sekali lagi bukan soal orang. Bukan soal orang. Silakan diproses nih, cari jalan keluar. Nah, kalau saya Kak, dia kembali siapa yang mengembang kedaulatan politik masing-masing alumni yang ada di IKA Fakultas untuk melengkapi itu. Untuk menyepakati itu barang mau diapakan ini ke depan ini IKA ke depan. Karena kalau ada hasil hanya menghadirkan ketum tanpa rel, tanpa aturan main, tanpa apa, itu seperti saya bilang tadi. Kreativitas itu harus dibatasi ibarat sungai, alir sungai, alir di dalam sungai. Kalau tidak ada batas-batasnya, dia akan menjadi banjir bandang meluap kemana-mana. Karena ini kan kita khawatirkan jadi standar juga, standar hukum ya, namanya presiden ya. Oh iya, ini kalau ini dibiarkan selesai, dia menjadi presiden buruk. Besok buat dia juga sebenarnya kan. Pengurus yang lama bisa diganti kapan-kapan oleh dengan mudah orang bikin kesepakatan. Macam-macam. Akhirnya konflik horizontal, konflik vertikal bisa terjadi loh. Macam-macam ini. Orang kumpul 50 orang, tiba-tiba munaslup di tempat lain. Jadi tanpa ADRT ini kan. Iya, jadi kan kami bicara kayak begini, Kak. Saya misalnya bicara begini. Maksud saya kan, saya bicara kan kegelisahan dari atas dasar kedaulatan politik saya. Lazimnya ini standar normal, ini konstitutif. Konstitutif itu pertemuan antara dua status asli. Maka ini disebut konstitusi. Ada anggaran dasarnya dan ada pikiran-pikiran segar. Ya saya kira ini mudah-mudahan tertangkap di teman-teman alumni seluruh tanah air bahwa inilah yang terjadi, pemikiran ini yang terjadi sampai kemarin terjadi riak-riak bahwa kita tidak ada kepentingan mendorong atau sebaliknya menjegal figur-figur pribadi, tapi lebih kepada proses pelaksanaan. Demi Allah kan tidak sama sekali. Kami ini hanya karena prihatin karena gelisah menghadirkan keprihatinan alias kira-kira begitu Kak. Kami berpikir selesaikan dulu kesepakatan baru menghadirkan orang sebagai pengembang kan seharusnya begitu. Kekuasaan. Kriteria dulu yang penting kita bicara. Soal orang kan gampang sudah. Nanti orang menyesuaikan kriteria. Iya pasti kan. Jangan dibahas. Orang dihadirkan berdasarkan kriteria disepakati. Sekarang pertanyaannya, dasarnya kriteria dari mana? Dasarnya dari semua proses yang ada dalam menghadirkan anggaran dasar itu pembaruan. Dibutuhkan orang seperti ini. Oke, sekarang kriterianya dihadirkan orangnya. Orangnya mengikuti nanti ini semua yang diputuskan oleh kekuasaan tertinggi.
IKA, Ya, yaitu ya. Munas. Ya, ya. Jadi layaknya sebagai sebuah Munas itu memang menjadi kayak problem, Ya. ada problem tersendiri yang menggelayut. Nggak pas ini istilah. Dan ada lagi satu lagi nih, ada beberapa pertanyaan dari luar juga nih, bahwa dengan proses yang begitu cepat dan sedemikian rupa di setel sehingga membatasi akses, sehingga membatasi ruang banyak orang, dan tidak ada kesempatan bagi para bakal calon yang mau bertarung di Munas. Harus kan diberi kesempatan ya. Ya pasti Kak, karena memang ini kan memang problem etis, gitu kalau menurut saya. Jadi mengebiri ini hak demokrasi nih kayaknya begitu ya. Dia kan problem etis Kak, karena ya disebut sosialisasi kandidat ini dan itu adalah sesuatu yang lazim dan wajar, pantas gitu. Kalau tidak disebutkan dalam anggaran dasar, tetapi kan anggaran dasar tidak melarang, tetapi etisnya memberikan kesempatan kepada banyak orang berdasarkan kedaulatannya. Itu kan standar demokrasi itu. Betul Kak. Iya. Nggak perlu disebutkan secara implisit kan mesti. Iya kan, kalau begini kan struktur rusak, ya Kak. Budaya pasti rusak. Sikap kita, budaya politik kepemimpinan beralumni itu juga pasti rusak. Persepsi kita terhadap IKA itu jadinya apa? Terus apa yang diharap dari? Enggak ada. Nah kalau tidak ada lagi lembaga harapan di situ, enggak ada nilai di situ, jadinya orang abai. Tetapi karena ini tetap dikondisikan dan segala macam, berbahaya loh Kak kalau tidak batas. Makanya kita suarakan ini. Iya, maksud saya ini kan sebagai bahan untuk mengedukasi seperti apa sebenarnya ini kita ini. Jadi paling tidak ini ya menjadi jawaban terhadap suasana kebatinan dan perasaan politik. Ketika ini tidak tercapai, kembalikan itu kepada kedaulatan, dan kedaulatan itu ada di IKA Bayon. Silakan berkumpul, merumuskan apa yang mesti diambil langkah. Saya kira itu saran bijak. Saya kira begitu Kak, karena tidak ada lagi tidak ada lagi menurut saya, karena itu normal. Kita jadi penonton, silakan jalankan apa yang Anda inginkan. Tapi penuhi semua kaidah-kaidah organisasi yang benar. Sudah pasti itu Kak. Wajib. Kalau daripada dia berjalan terus tapi tidak ada legitimasi. Kan ini kan soal legitimasi. Iya Kak, kalau kan maksud saya legitimasi itu ada legitimasi sosial dari formal pilihan pilihan terhadap orang yang dihadirkan. Hanya legitimasi hukum itu kan tidak sekedar serta-merta. Dia berproses dari alas hak. Itu anggaran dasar harus dibahas pembahasan dunia kepemimpinan IKA. Oke, kita turunkan untuk sesi terakhir, turunkan sejenak atensinya. Apa closing statementnya nih? Apa yang mesti langkah-langkah taktis ya? Itu tadi kan secara garis besar ya. Langkah apa yang mesti dilakukan oleh atau saran lah kepada pengurus IKA atau mungkin universitas. Apa yang mesti dilakukan menyikapi hal ini? Kalau saya Kak, pertama ini situasi yang kisruh kemarin ini, dari semua apa yang dibayangkan kemudian muncul sekarang dengan bayangan dan segala macam. Kalau saya kembali ke titik normal. Kemudian Kakanda yang terpilih dari satu hasil yang muncul kemarin, gitu Kak, ya bertemulah untuk membicarakan kembali gimana selanjutnya. Karena ini barang tidak mungkin bisa diurus secara baik tanpa aturan. Makanya ya kembali ke ketua-ketua IKA Rayung ini membicarakan ini saya ke depan seperti apa? Ada yang perlu diperbaiki nih. Ada yang diperbaiki. Iya, saya ini ke depan seperti apa, hubungan saya dengan IKA Pusat seperti apa, ini tidak jelas. Apa mau masih pakai yang ditetapkan di tahun 99 yang masih kalau tidak salah sebelum Kak Hasbi Ali ada Pak Kawi Tondro sudah lama juga gitu. Jangan-jangan penamanya juga lain. Oke lah, saya kira ini cukup. Mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita semua, terutama bagi pengurus IKA, bagi alumni juga penting untuk jadi pemahaman bersama bahwa ini ada problem yang harus diperbaiki. Saya kira karena ini bukan untuk kita, bukan hanya untuk alumni, tapi untuk umat secara keseluruhan, karena kampus ini kan kampus umat. Ini pokok dan penting. Kalau dalam bahasa syariat Kak, bukan sunat ini wajib. Oke. Nggak boleh diabaikan ya. Wajib. Ini saya orang bertengkar di ujung.
konflik vertikal, Iya. konflik hubungan, macam-macam. Dan demi kebaikannya juga dia kan, Iya. kalau ini dilalui atau diperbaiki, katakanlah direvisi, akhirnya kan demi kebaikannya juga supaya dia mendapat legitimasi yang kuat kan. Saya kira kalau dasarnya itu seperti itu maka Selesai masalah. akan bahwa kita loyal pada yang benar. Hasilnya tuh. Ya. Pada loyal pada kebaikan. Yang baik-baik itu harus dirumuskan dari awal. Betul. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan. Ya. Supaya tidak terjadi presiden buruk. Kalau selesai kita ikut. Ya. Kalau ini kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk. Oke. Iya Kak, dia akan menjadi standarisasi yang tidak jelas apa ini. Gitu. Oke, saya kira batasannya tertangkap ya, saya kira poinnya. Saya kira itu saja pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti sob ini tidak bisa juga dihabiskan sekaligus. Nanti kita bikin sesi berikut untuk pertemuan. Mudah-mudahan dengan acara ini terketuk hati juga di antara para yang tersebut tadi datang melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan-keterangan. Ya, saya kira itu kan semuanya pertengkaran itu adalah demi kebaikan kita bersama. Ya. Tambah sih yang kayak bahwa kan rektor itu pembina. Oke. Di WR3. Oke. Dia bukan bagian dari IKA yang notabene IKA ini adalah alumni yang ada di luar dalam arti menentukan masa depannya bukan dari tapi dia pembina. Oke. Kalau terlalu jauh masuk nanti berubah istilah bukan lagi pembina. Masuknya sebagai pengurus IKA. Itu repot juga kan. Yang kemarin terlalu jauh ya. Ya kalau saya sih kan melihat tidak ada orang yang bisa dalam ruang yang sama mengambil tupoksi yang berbeda. Kemarin ketua panitia itu WR1. Ya, itu juga tuh. Kenapa mesti WR1, kenapa bukan WR3? Iya. Padahal WR3 hadir. Pembina menurut saya itu memang bisa dikembalikan pada posisi semula, kembali pada WR3. Oke. Sekarang dihadirkan WR1 sebagai ketua panitia. Dasarnya apa? Ini yang nggak jelas. WR1 ini bukan orang. Oke. Ya, jabatan. Dr. Hanapi memang orang, Ya. tetapi ada jabatannya sebagai WR1. Ya. Bagaimana bisa memisahkannya dalam penggunaan istilah Universitas Muslim Indonesia? Oke. Ini bukan bahasa yang sekonyong-konyong seolah-olah hoax atau apa, nggak bisa. Oke. Menggunakan titel Universitas Muslim Indonesia di dalamnya ada struktur fungsional. Oke. Tidak boleh ada orang yang punya kewenangan tiba-tiba barang ini dikatakan bahwa itu kan karena dia juga alumni. Betul alumni, tapi kan ada jabatannya, ada tupoksinya, apa dan segala macam. Oke. Dalam roh yang sama tidak mungkin bisa konflik itu kan. Jadi perbincangan kita ini sebenarnya kan bukan kita juga tidak berani mungkin mengklaim mewakili siapa, mewakili alumni ya secara pribadi ya. Iya kan ceritanya begini Kak, saya memang bersifat pribadi sebagai salah seorang yang punya kedaulatan politik. Tetapi apa yang saya sampaikan ini akan universal. Oke. Kata harusnya bisa diterima semua orang gitu ya. Akan universal, input, proses, output. Kalau outputnya ada, prosesnya tidak pas dengan output, ini bisa melahirkan pertanyaan psikologi. Gitu. Saya kira ini harus kita jadwalkan ulang untuk tema selanjutnya ini karena mesti agak panjang. Terutama terakhir itu soal kedudukan rektorat dan pengurus dan pejabat-pejabat kampus. Saya kira ini perlu juga kita bahas. Ini sebagai pembelajaran. Saya kira itu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.